Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Jatirejo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jatirejo, wabil khusus kepada Ibu Erpin Ita Siskawati MPD, Ibu Jermi Ningsih SPD SD, dan Ibu Erna Wijayanti SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nganjuk yang sangat kami banggakan. Puji syukur marilah senantiasa kita menajatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu dan berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu kekurangan apapun. Salawat serta salam marilah tetap kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kamis 22 Agustus 2024. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai perwujudan rasa syukur kita kehadirat Allah yang Maha Esa, teriring harapan semoga acara pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua dan anak didik kita nanti pada dunia pendidikan pada umumnya. Marilah kita ikuti acara doa yang akan dipandu oleh Bapak Samsul Arifin SPDI. Kepada Bapak Samsul Arifin SPDI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يعطي العمل ويكافئ مسيحه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعلى خير سبحانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الدرجات وتباركنا بها الخير من جميع خيرات الحياة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا جعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير من أهل العلم والخير من أهل العلم والخير ولا تجعلنا شرا وأنت إنك على كل شيء قدير ربي اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala SD Negeri Jatirejo kepada Ibu Suciati SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nganjuk yang saya hormati, Bapak Ibu guru SDN Jatirejo yang saya banggakan. Pertama kali mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman kita dapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru penggerak, Bapak Ibu guru SDN Jatirejo beserta calon guru penggerak adalah Ibu guru hebat, yang mana saya akan menyampaikan sedikit pesan. Semoga saja setelah menjadi calon penguru penggerak, ilmu yang didapatkan dalam beberapa modul yang akan dipelajari nanti bisa menambah wawasan bagi anak didik kita, memotivasi teman-teman yang ada di SD kita ini. Yang kedua, kami mohon dengan sangat dan hormat Bapak Ibu guru penggerak dengan rendah hati sudi sekiranya memberikan atau menularkan ilmu-ilmunya kepada teman-teman kita yang juga akan menjadi guru penggerak. Hanya itu saja saya sampaikan. Semoga Allah mengijabahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Demikian tadi rangkaian acara pembukaan diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 hari ini. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah pedih. Cukup sekian dari saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ervin Ita Siskawati MPD, Ibu Jarni Ningsih SPD SD, dan Ibu Erna Wijayati SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita bisa bertemu di sini pada acara diseminasi
menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ervin Ita Siskawati. Saya adalah calon guru penggerak pada program guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nganjuk. Saya dari SD Negeri Jatirejo, Kecamatan Tejoso. Baik, pada hari ini saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Aksi nyata ini harus saya laksanakan karena ini jadi satu dengan serangkaian penilaian pada program pendidikan guru penggerak yang saya laksanakan. Saya mengikuti program guru penggerak ini, alhamdulillah sudah selesai satu modul, dan ini adalah modul 1 dan materi yang keempat, 1.4. Yang 1.1 itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. 1.2 peran dan nilai guru penggerak. Kemudian ada materi yang ketiga, 1.3 itu adalah visi guru penggerak, dan yang terakhir ini yang harus ada aksi nyatanya adalah modul 1.4 budaya positif. Baik, mengawali hari ini saya akan melakukan aksi nyata penerapan dan diseminasi budaya positif. Ya. Konsep utama budaya positif pada pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 ini ada 6 poin. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita ini pakai ini ya. Ya, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu perilaku kita selama ini seperti apa yang ada hubungannya dengan disiplin positif. Apakah kita melakukan sesuatu itu ada yang mendorong, atau kita melakukan sesuatu itu karena ada tekanan, atau kita melakukan sesuatu hal mungkin karena kita ingin mendapatkan sebuah penghargaan, ya bisa jadi ya. Atau mungkin kita melakukan sesuatu karena kita menginginkan imbalan, kita mengharapkan sesuatu imbalan dari orang lain, akhirnya kita melakukan hal tersebut. Di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Jika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbersih di benak Bapak Ibu? Disiplin, kira-kira apa? Monggo. Ya, monggo bening. Terima kasih Bu Ervin. Menurut saya ketika saya mendengar kata disiplin, yang pertama itu adalah aturan, yang kedua adalah ketidaknyamanan, dan yang ketiga adalah hukuman.
Jadi selama ini pemahaman saya tentang itu, ketika kita tidak melakukan aturan berarti akan ada sanksi atau hukuman yang akan diberikan. Sementara itu Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Neng. Iya, mayoritas kita kalau mendengar kata disiplin itu pasti ada hubungannya dengan aturan, ya, kepatuhan, ketidaknyamanan. Jadi pasti ada akibatnya. Kalau saya tidak disiplin, nanti akibatnya apa terhadap saya? Gitu ya. Itu. Terus nanti ada hubungannya juga dengan hukuman, ya. Jadi kata disiplin itu sebenarnya tidak langsung mengacu pada hukuman atau kepatuhan, tidak, tapi sebenarnya disiplin itu harusnya datang dari dalam diri kita sendiri. Jadi tidak ada peraturan, tidak ada tata tertib kalau kita sudah membuat disiplin ada dalam diri kita sendiri. Tanpa aturan kita tetap melakukan sesuatu hal yang baik, yang positif. Ya, tidak ada aturan jam 7 sekolah sudah masuk. Saya harus sudah di sekolah meskipun tidak ada hukuman, meskipun saya berangkat terlambat tidak ada hukuman, itu tidak akan terjadi kalau kita sudah menanamkan rasa disiplin pada diri kita sendiri. Ya, tetap berangkat pagi. Sekarang dalam budaya kita disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, sama seperti yang diungkapkan Bu Ning tadi. Kemudian di sini ada dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi disiplin diri itu harusnya kita sendiri. Ya, pusatnya pada kita. Kalau kita sendiri tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka kita membutuhkan orang lain supaya bisa mendisiplinkan diri kita. Yaitu aturan itu tadi. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kita kembali ke modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sana Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau Verantwoord der Heer itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Apapun artinya, tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Tetap yang utama adalah disiplin diri dari diri kita sendiri. Kemudian kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Di sini ada 6 poin nilai kebajikan. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kedua IPO Primary Years Program. Yang ketiga 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation (IHF). Yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima, The 7 Essential Virtues. Yang keenam, The Virtues Project, proyek nilai-nilai kebajikan. Melihat dari 6 poin ini, nilai-nilai kebajikan, kita bisa memilih memakai nilai-nilai kebajikan yang mana yang sekiranya nanti cocok, bisa kita pakai, kita terapkan, kita implementasikan di lembaga kita. Untuk saya, menurut saya, ini yang sekarang bisa saya terapkan di sekolah yaitu profil pelajar Pancasila dan nanti ada adopsi dari ini proyek nilai-nilai kebajikan. Kita
kita bahas kembali untuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu sempun hafal nggih? Ada 6. Ini sudah setiap hari dan sudah berjalan, sudah dilaksanakan di sekolah. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Ini yang keenamnya ini sudah kita laksanakan di lembaga kita. Setiap pembelajaran yang ada, kita selalu memasukkan aspek beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Jadi kita kolaborasikan, baik itu untuk materi pelajaran, mata pelajaran, ataupun di guru kelas. Jadi setiap guru mata pelajaran maupun wali kelas itu bisa berkolaborasi. Berkolaborasi positif, kemudian menggabungkan elemen profil pelajar Pancasila supaya bisa menyatu, kemudian nanti bisa menjadi budaya positif yang bisa dilaksanakan di sekolahan. Untuk yang beriman misalnya, budaya positif yang bisa dilaksanakan, melaksanakan sholat duha di sekolah, bisa dilakukan juga untuk anak kelas tinggi. Kemudian beriman itu yang paling penting biasanya mengawali pembelajaran selalu berdoa dulu. Kemudian untuk mandiri bisa dilatih dengan anak-anak mengerjakan tugas sendiri. Ya, jadi anak diberi tugas, kemudian supaya anak mampu untuk berpendapat sendiri, mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, bernalar kritis. Kita munculkan anak-anak supaya bisa mau memberikan ide. Kadang punya ide apa tapi tidak berani menyampaikan. Kita akan mencoba anak untuk mengungkapkan nalar kritisnya, memberikan ide-ide yang terbaik. Kemudian berkebinekaan global, hidup bermasyarakat. Kita kenalkan anak-anak ke lingkungan masyarakat, kemudian bergotong royong. Kita laksanakan setiap Jumat, bisa untuk budaya positif. Dan kreatif. Kreatif ini nanti biasanya hubungannya dengan P5, ya, proyek. Anak-anak mengerjakan tugas proyek, bisa untuk budaya positif. Selanjutnya, standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Seorang pemimpin pembelajaran harus berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin pembelajaran berjiwa kepemimpinan. Setiap kita, guru kelas maupun guru mata pelajaran harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Ya, bisa menjadi panutan. Kalau kita di kelas, kita adalah panutan bagi anak-anak. Jadi anak-anak itu melihat kita itu sebagai gurunya, sebagai modelnya. Jadi apa yang kita lakukan, anak-anak juga akan meniru. Ya, ini guru saya ingin seperti beliau, kan begitu. Nah, selain seperti sebagai peniru, seorang guru itu juga harus mempunyai jiwa memimpin. Jiwa memimpin yang bagaimana? Memimpin bukan menghabiskan pekerjaan sendiri, tapi memimpin membagi habis pekerjaan bersama rekan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Jadi bukan berarti pemimpin semua diayahi ya. Semua tugas yang mengerjakan pemimpin bukan. Seorang pemimpin harus mampu membagi habis tugas bersama rekan sesuai kompetensi yang dimiliki. Tujuan mulia dari penerimaan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini salah satu adopsi dari proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi selain kita menerapkan profil pelajar Pancasila, bisa juga kita terapkan dari proyek nilai-nilai kebajikan. Salah satunya ini tadi, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan pembelajar sepanjang hayat sesuai standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Selanjutnya untuk yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Ya, di sini ada ilustrasi. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Coba, Bapak Ibu, bagaimana jika Anda harus hadir di suatu pelatihan? Motivasi apa yang mendasari Anda harus hadir? Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau atasan Anda dan mendapat surat teguran nantinya? Atau yang kedua, Anda ingin melihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi? Atau ada motivasi yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, teladan bagi guru-guru Anda serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan. Kira-kira dari ketiga, ada tiga opsi pilihan motivasi ini, yang mana yang mendasari Anda untuk hadir pada pelatihan tersebut? Nomor tiga, alasannya apa? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya akan memilih nomor 3. Karena apa? Saya berusaha ingin menghargai diri sendiri, bertanggung jawab sepenuhnya, kemudian bisa tindakan saya itu bisa sebagai pemimpin jadi panutan oleh siswa. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Erna. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain, ada opsi pilihan lain mungkin. Apakah tidak ada yang menjawab nomor 1? Iya. Iya. Oh iya, tambah lagi nomor 4 berarti. Iya, butuh sertifikat. Iya. Biasanya yang pertama menjadi pilihan itu nomor 1. Hadir pada diklat karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia. Sudah ada jadwalnya, jadi kita harus hadir. Biasanya yang pertama itu, dan yang kedua sertifikat. Iya. Ya, terima kasih Bu Erna. Tadi opsi motivasi yang dipilih adalah yang nomor 3, ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menghargai diri sendiri, dan menjadi teladan bagi murid maupun rekan guru. Iya, ini adalah opsi terbaik dari pilihan motivasi tindakan. Nah, sekarang kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Di sini ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti yang pertama tadi. Nah, menghindari ini maksudnya dia itu memilih menghindari ketidaknyamanan karena
dia menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan bila tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi misalnya diklat tadi ya, dia menghindari permasalahan fisik, psikologis dan tindakan bila tidak melakukan hal itu. Jika tidak hadir pada diklat, dia pasti ada teguran. Ya, sudah ikut diklat, sudah ada jadwalnya, jadi harus datang. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya di sini, dengan hadir akan mendapatkan pujian dari orang lain yang dianggap penting atau akan mendapatkan hadiah atau pengakuan. Ya, ketika diklat, kadang kita berangkat lebih dulu. Karena apa? Karena mungkin mau mendapatkan pujian. Oh, itu si A selalu datang paling awal, rajin, pasti orangnya pinter. Nah, dia ingin mendapatkan pujian seperti itu. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, seperti jawaban Bu Erna tadi, ya. Motivasi ini dilakukan karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Jadi faktor yang ketiga ini itu berasal dari diri sendiri. Tidak ada faktor dari luar. Dia meyakini dan menghargai dirinya sendiri. Seperti jika saya berbuat seperti aturan itu, atau saya ingin mendapatkan penghargaan, atau saya ingin dipuji, ya, dia tidak pakai aturan yang itu. Dia memakai aturan dari dirinya sendiri. Dia membuat hatinya sadar bahwa ini yang harus saya lakukan. Tanpa ada imbalan, tanpa ada penghargaan, saya tetap harus melakukan, menghargai diri sendiri untuk memiliki disiplin positif. Jadi berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, untuk supaya keberhasilan itu terwujud, perlu adanya penanaman disiplin positif. Tujuannya yaitu menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kita sebagai guru harus menanamkan nilai-nilai positif, menanamkan motivasi kepada murid-murid agar mereka juga bisa memunculkan faktor dari dalam diri mereka. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, motivasi dari intrinsik dari dalam diri sendiri yang berdampak jangka panjang, motivasi tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Jadi kalau sudah muncul motivasi dari dalam diri, meskipun ada hadiah atau ada hukuman tidak akan berpengaruh. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi ini sangat berarti sekali, ya. Kita harus bisa memunculkan rasa percaya diri anak, memunculkan rasa menghargai diri pribadi supaya motivasi intrinsik anak muncul dengan sendirinya tanpa adanya iming-iming penghargaan atau imbalan. Ada ilustrasi lagi, nanti monggo. Ini sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda?
Apakah yang pertama, Anda datang karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda. Yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan. Atau yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu dan diri sendiri sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Monggo. Sebagai guru, hadir tepat waktu, motivasi apa yang ini? Monggo, Iki. Baik, terima kasih Bu Erwin atas waktunya. Sebagai seorang guru, saya akan hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi yang saya pilih yang nomor 3, saya ingin menjadi orang yang menghargai waktu dan diri sendiri sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid saya nanti. Karena di sini saya mengambil suatu tindakan adalah bahasa tindakan itu lebih baik dari bahasa lisan. Jadi misalkan guru berangkat pagi, tapi gurunya siang, itu kurang efektif. Lebih baik guru yang berangkat pagi sebagai contoh untuk murid-muridnya. Terima kasih. Terima kasih, sangat menginspirasi. Iya. Jadi memang betul, tindakan pasti lebih mengena dan pasti anak-anak lebih ingat daripada hanya lisan atau hanya pengumuman saja. Anak-anak besok berangkat lebih pagi, tapi yang memberi pengumuman tidak berangkat pagi. Nah, ya. Jadi kita harus memberi contoh terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Kim. Kemudian ada ilustrasi kedua. Ini, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Monggo. Siapa yang berpendapat? Monggo ini, ayo. Meskipun tidak ada peraturan yang mengharuskan berangkat pagi, tidak ada pujian jika rajin berangkat pagi, apakah Anda tetap datang tepat waktu atau tidak? Monggo, mungkin Bu Suyati. Terima kasih Bu Erwin waktunya. Bagi saya seorang guru, walaupun di sekolah tersebut tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tapi saya sebagai seorang guru, kita harus membiasakan datang tepat waktu. Karena seperti tadi yang dikatakan Bukin, kita adalah sebagai contoh dari murid-murid kita. Apabila gurunya berangkat pagi, otomatis anak-anak juga akan berangkat pagi. Mungkin seperti itu Bu Erwin, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bu Suyati. Ya, terima kasih. Jadi meskipun tidak ada peraturan yang mengikat atau tidak ada surat teguran jika terlambat, tetap kita berangkatnya pagi. Nggih, ngoten nggih. Iya, terima kasih. Kemudian ini, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi apakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid Anda di sekolah? Bukan kita ya, tapi murid-murid itu datang ke sekolah, motivasi mana yang mendasari mereka? Mungkin ada yang mau berpendapat? Murid datang ke sekolah itu kira-kira motivasi apa yang paling banyak dipilih? Tapi ada 3. Kita flashback dulu. Ini ada 3: menghindari ketidaknyamanan, mendapat imbalan, dan menghargai diri sendiri. Jika anak-anak selalu datang ke sekolah, motivasi mana yang paling banyak dipilih anak? Iya, saya rasa kok itu ya, anak-anak, karena mereka terikat dengan aturan sekolah. Jadi masih pada motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Karena apa? Sudah bukan rahasia umum lagi. Jika anak datang terlambat pasti nanti mendapat hukuman di sekolahan. Itu sudah seperti itu. Jadi anak-anak belum sampai ke motivasi yang ketiga, menghargai diri sendiri, tapi masih ini lebih banyak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian strategi apa yang diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid? Kira-kira jika kita sudah mengetahui untuk motivasi yang dipilih anak itu paling banyak karena untuk menghindari ketidaknyamanan, strategi apa yang Bapak Ibu gunakan untuk menanamkan disiplin positif pada anak-anak? Napa strateginya? Monggo masukannya. Terima kasih Bu Er. Strategi yang dapat diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid mungkin bisa diawali dengan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama antara guru dan murid, kemudian disepakati bersama, yang akhirnya nanti anak-anak ingat, saya meyakini nilai ini sehingga saya harus melaksanakan ini karena saya ingin menghargai diri saya sendiri. Begitu mungkin Bu Er. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Neng. Tepuk tangan untuk Bu Neng dulu. Ya, terima kasih. Ya, strategi yang diterapkan Bu Neng tadi adalah membuat kesepakatan kelas. Ya. Jadi anak-anak kita ajak untuk membuat kesepakatan, karena dengan kesepakatan itu nanti bisa utuh nanti satu kelas ya. Kemudian harus ditaati. Jika tidak ditaati ada konsekuensinya. Mungkin ada strategi yang lain. Monggo Bapak Ibu. Strategi yang diterapkan yaitu dimulai dari diri kita sendiri. Ya, lakukan perubahan menjadi baik, lebih baik dan terbaik. Kita lakukan perubahan dan kita konsisten dengan perubahan tersebut. Kemudian setelah itu kita memberikan tugas yang jelas kepada anak. Misalnya regu tiket, seperti itu kita buat jelas. Yang regu tiket si A, B, C. Kemudian upacara misalnya, kita berikan tugas ke anak-anak. Tugas yang jelas, nanti anak-anak akan melaksanakan sesuai dengan tugasnya tersebut. Oke, salah satunya itu strateginya. Kemudian kita masuk ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Saya ambil restitusi dulu di sini. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, dan kita membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi. Kemudian yang hukuman dan konsekuensi sebenarnya hampir sama. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Itu masuknya ke ranah hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Seperti yang disampaikan Bu Ning tadi, membuat kesepakatan kelas. Jadi semuanya menyepakati, membahas dan menyetujui. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contohnya begini, hukuman misalnya di kelas pada saat pembelajaran itu ada anak yang ngomong sendiri, dia ngobrol sendiri padahal harus mengerjakan tugas. Ya, kemudian gurunya berkata, karena kamu ngomong sendiri, kamu saya hukum, nanti tidak boleh istirahat. Itu masuk pada hukuman karena bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Apalagi
mengobrol itu tidak ada dalam kesepakatan kelas. Ya, kalau ada dalam kesepakatan kelas dan sudah ditempel di dinding kelas, nanti masuknya ke konsekuensi. Jadi misalnya anak tidak mengerjakan tugas, padahal tadi perintah gurunya diselesaikan dulu anak-anak tugasnya, setelah selesai bisa istirahat. Ya, ada satu anak yang tidak mengerjakan tugas karena sudah ada di kesepakatan kelas, tugas harus selesai dikerjakan dan bisa istirahat. Akhirnya anak itu harus mengerjakan tugas di kelas pada jam istirahat. Itu dia melaksanakan konsekuensi dari pelanggaran yang telah dilakukan. Sekarang ya. Kemudian selanjutnya ini ada dihukum oleh penghargaan. Aduh, dapat penghargaan kok dihukum? Ya, ini maksudnya gimana? Ya, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan yang kita berikan ke anak itu tidak selamanya berdampak positif. Ya, ada beberapa penghargaan yang nantinya akan membawa dampak negatif bagi anak-anak. Di sini saya rangkum ada 8 penghargaan yang membawa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan yang tidak efektif, ada penghargaan yang merusak hubungan. Kemudian yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Keenam, penghargaan mematikan kreativitas. 7, penghargaan menghukum. Dan yang terakhir, motivasi dari dalam diri. Oke, kita lihat satu persatu. Penghargaan yang memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Misalnya, lomba lari, anak-anak melakukan lomba lari. Cah, nanti dapat hadiah kalau kamu menang pada saat itu juga. Ya, itu akan membawa dampak efektif. Jadi dalam jangka pendek hari itu juga. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ini biasanya anak yang pintar. Anak pintar dia selalu mendapat hadiah. Ya. Jadi dia tidak punya motivasi lagi untuk berkembang karena dia sudah merasa pintar dan dia yang akan dapat hadiah. Ranking 1 terus pasti dapat hadiah kan? Dia tidak punya motivasi lain untuk berkembang karena dia sudah merasa paling pintar. Kemudian yang ketiga ini, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Sama seperti yang ranking tadi. Jadi dia merasa karena paling pintar pasti saya nanti yang mendapat penghargaan. Sudah, dia tidak perlu memikirkan hal baik apa yang harus saya lakukan, tidak. Dia tidak perlu mengembangkan kemampuannya lagi, tidak. Karena dia punya anggapan tidak ada yang bisa mengungguli dia. Lain dengan anak-anak yang masih di bawahnya, mungkin ranking 2, 3, 4 dan lain-lain, dia pasti akan berusaha. Dia akan mengembangkan diri agar menjadi juara atau ranking 1. Next, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Misalnya kita memberikan hadiah ke anak, tapi ada syaratnya. Ya, itu adalah penghargaan yang tidak efektif. Kemudian jika Anda mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, Anda akan kecewa. Serta kemungkinan besar lain kali tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Misalnya begini, saya ikut lomba, saya yakin akan menang. Misalnya lomba hasil karya,
membuat sesuatu dari bahan bekas. Dia yakin akan menang, tapi kenyataannya ada teman lain dengan hasil karya yang lebih bagus. Akhirnya dia down ya, dia kecewa. Kok bukan saya ternyata yang menang? Nah, untuk lomba berikutnya biasanya dia tidak mau ikut. Jadi seperti itu. Jadi tidak mau berusaha lagi. Kemudian yang ketiga, jika kita memberikan seseorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, kita harus terus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi kita beri dorongan anak dengan penghargaan. Nanti saya beri hadiah lagi jika kamu mau melakukannya. Seperti itu. Itu tidak efektif. Kemudian di sini ada penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan, dipuji di depan orang banyak, ada kemungkinan orang lain iri, ya, dan tidak menyukai orang yang mendapat penghargaan itu. Misalnya, si A adalah guru berprestasi, dia diunggul-unggulkan, pintar orangnya seperti ini, humble dan lain-lain. Ternyata ada seseorang yang mungkin mempunyai sifat yang sama, tapi dia tidak diunggulkan, dia akan iri dan tidak menyukai orang yang diunggul-unggulkan itu. Selanjutnya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur. Jadi anak itu sering diberi hadiah, ya, karena dia ingin menyenangkan hati gurunya. Itu biasanya. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan menciptakan kecemasan. Anak-anak nanti ada bagi-bagi permen kelompok yang berhasil maju pertama kali. Pasti akan cepat-cepatan yang mengerjakan. Nanti kasihan yang terakhir. Ya, dia cemas, aduh kelompokku kok tidak bisa, jadi aku tidak akan mendapat hadiah. Nanti akan muncul seperti itu. Yang terakhir, mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, akan berhenti mencoba. Nah, seperti itu tadi. Yang terakhir, ada anak yang mungkin di bawah nilai rata-rata, jadi dia merasa tidak bisa bersaing. Saya tidak bisa bersaing, jadi saya tidak mungkin mendapat penghargaan. Dia tidak akan pernah mencoba. Kemudian ada penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan menurunkan kualitas. Ini sama seperti tadi, ya. Kemudian di sini penghargaan mematikan kreativitas. Nah ini, murid-murid terlebih dahulu diberitahu mengenai hadiah bila mendapat juara. Kreativitas murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa diterima. Diparingi bocoran itu loh Bapak Ibu. Cah, besok lomba ini hadiahnya ini. Begitu. Oh, aku hadiah kono wae. Aku tak ke api-apian, malah aku gak hadiah. Nah, seperti itu. Jadi anak itu diberitahu dulu hadiahnya apa, sehingga tidak akan muncul kreativitasnya. Kemudian yang kedua, pekerjaan seni penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah. Hampir sama, ya. Jadi penghargaan ini akan mematikan kreativitas. Setelah tahu hadiahnya apa, dia tidak bersungguh-sungguh. Nih, penghargaan menghukum untuk selanjutnya. Nah, ini sama seperti yang ranking tadi. Ranking 1 dia diunggul-unggulkan. Ranking 2 bagaimana? Ranking 2 akan merasa paling dihukum. Kok tidak saya yang nomor 1? Begitu. Karena dia sudah merasa saya pasti dapat juara 1. Begitu. Kemudian ini yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman ada hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi dengan penghargaan orang itu akan bersemangat. Semangatnya karena ada penghargaan itu tadi, ya. Yang ketiga juga hampir sama, yang keempat juga
ya sama, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Sudah yakin nanti saya dapat penghargaan, ternyata tidak. Ya. Selanjutnya ini motivasi dari dalam diri. Ini adalah motivasi intrinsik. Contohnya ini, anak kecil saat pertama kali belajar membaca, dia menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata dan akhirnya bisa membaca meskipun sedikit. Timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya itu merupakan sebuah penghargaan. Jadi dia sangat bahagia sekali. Oh, saya bisa tanpa adanya penghargaan. Dengan belajar sendiri dan bisa membaca sendiri, itu adalah penghargaan yang terbaik untuk dirinya dari unsur intrinsik. Kemudian yang kedua, jika kita memberikan penghargaan kepada anak saat dia merasa bangga, kita akan mengambil kegembiraan yang sedang dirasakan. Nah, sama seperti tadi, dia sudah sangat bahagia, sudah bisa membaca. Tapi kita beri penghargaan, nah kamu saya beri hadiah ini karena kamu sudah bisa membaca. Dia tidak akan merasakan kebahagiaan sama seperti yang awal tadi saat dia baru bisa membaca. Ini ada ilustrasi lagi, monggo. Berpendapat Bapak Ibu, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa yang akan Anda lakukan jika dalam sebuah acara sekolah murid Anda memecahkan gelas? Apakah Anda langsung memarahi dan mengucilkan anak tersebut karena sudah berbuat kesalahan? Apakah itu yang Bapak Ibu lakukan? Monggo. Ada anak memecahkan gelas. Apakah Ibu langsung memarahi, ambil cincin sampai set atau bagaimana? Monggo. Benar, monggo. Terima kasih tadi untuk ilustrasi yang pertama. Bila ada anak atau siswa sedang memecahkan gelas milik sekolah misalkan ya. Yang pertama mesti ngomel dulu Bu. Pertama mesti ngomel, setelah itu tanya alasannya kenapa tadi, penyebabnya gimana bisa pecah seperti itu. Kemudian diarahkan untuk mencari sapu dan serok sampah agar dia membereskan apa yang telah dipecahkan itu tadi. Seperti itu Bu. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Nur. Dia pasti ngomel dulu. Tapi tidak langsung mengucilkan ya Bu ya, tidak. Kemudian untuk ilustrasi yang kedua, Anda mempunyai janji bertemu dengan teman, ya, Pak Samsul. Anda punya janji bertemu dengan teman. Kemudian setelah sampai di lokasi, ternyata teman Anda memberi kabar bahwa tidak bisa datang. Ayo, apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya transport Anda ke tempat tersebut atau bagaimana? Monggo Pak Samsul. Lumayan lah, tapi nggak jadi datang temannya. Sikap bimbingan gimana? Terima kasih waktunya. Yang pertama, ketika saya ada janji dengan teman saya, pada waktu itu teman saya menghubungi secara mendadak tidak bisa hadir di pertemuan tersebut. Sikap saya yang pertama menanyakan kenapa, ada apa, dan yang kedua memaklumi karena kerepotan
orang itu berbeda-beda. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul. Iya. Jika ada teman yang berbuat seperti itu, mungkin biasanya kita gini ya Bu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, begitu ya. Jika dikabari, maaf ya aku nggak bisa datang. Oh iya, tidak apa-apa, begitu ya biasanya. Nah, padahal kebiasaan itu sama dengan restitusi. Jadi kita tidak memberi kesempatan supaya orang itu memperbaiki kesalahannya. Kemudian jika dia menawarkan, bagaimana kalau kita besok ketemuan lagi? Oh enggak, besok aku repot. Langsung coba. Dia tidak memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Alangkah baiknya ya, jika ada suatu kesalahan, kita berikan kesempatan pada si pembuat salah tadi untuk memperbaiki kesalahannya. Ini restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini ada 10. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita cari tahu terlebih dahulu ingin jadi seperti apa, terus kemudian perlakuan kita terhadap orang lain bagaimana. Kita cari dulu dasar tindakannya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik, menanamkan pada diri anak untuk menyadari diri pribadi bagaimana solusi yang terbaik untuk dirinya sendiri, karena harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihannya. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan restitusi kita bisa mengembalikan murid pada kelompoknya dengan perasaan lebih percaya diri. Kita masuk pada keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa maupun agama. Pembentukan keyakinan kelas ini menekankan pada motivasi dari dalam, sehingga seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut serta apa tujuan utamanya. Jadi perlu dibentuk keyakinan kelas seperti itu supaya anak itu memahami arti sesungguhnya. Jadi peraturan di sekolah itu nilai kebajikannya apa, tujuannya apa. Ini keyakinan kelas bersifat abstrak, lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas merupakan pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama itu bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu, 1 minggu sekali misalnya. Kok perlu ada penambahan keyakinan kelas? Monggo nanti curah pendapat lagi dan meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah ada. Ini adalah contoh kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti dalam pendalaman keyakinan kelas.
Ini datang tepat waktu, tidak tampak seperti tidak datang tepat waktu. Jadi anak datang tepat waktu. Anak yang tidak tampak atau tidak mematuhi keyakinan kelas, dia tidak akan datang tepat waktu. Yang ini memakai seragam, yang tidak tampak berarti menjadi tidak memakai seragam lengkap. Ini adalah contoh-contoh dalam kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Selanjutnya ini ada contoh keyakinan kelas 1 dan kelas 5. Misalnya ini ya sudah terbentuk keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi kita beri kesempatan anak di kelas 1 untuk belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Ya, lakukan pembelajaran bersama anak dengan hati yang senang. Ini untuk keyakinan kelas 1. Kemudian ada untuk keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif. Yang kelas tinggi beda ya keyakinannya. Kemudian ada percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Sudah ada keyakinan kelas seperti itu. Jadi anak-anak di kelas 5 harus mematuhinya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini kalau anak kelas atas bisa dilaksanakan seperti itu. Kemudian di sini ada guru tugasnya apa, murid tugasnya apa. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Mohon maaf, ini murid ya. Murid tugasnya bukan mengeluh. Murid tugasnya bukan merusak barang pribadi orang lain. Ini untuk murid, tugas murid. Dan ini adalah untuk tugas guru. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebenarnya kita setiap hari itu sudah melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, baik itu positif maupun negatif. Jika kita melakukan pemenuhan kebutuhan dasar secara positif tidak tersampaikan, maka kita akan melakukan pemenuhan kebutuhan dengan cara yang negatif. Ya, asal kebutuhan saya tercukupi, bagaimanapun caranya saya akan melakukannya, termasuk melanggar peraturan. Ya. Di sini ada kebutuhan dasar manusia, ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan lainnya yaitu biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada lagi yaitu komponen psikologis meliputi kebutuhan rasa aman. Yang kedua yaitu kebutuhan manusia akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini terkoneksi dengan sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang menjadi bagian dari suatu kelompok. Tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, atau bahkan kelompok di mana kita tergabung. Kita tetap membutuhkan rasa kasih sayang. Kita memberikan kasih sayang dan juga kita menerima kasih sayang. Bahagia dan dibahagiakan, kemudian membahagiakan. Selanjutnya yaitu kebutuhan penguasaan. Ini nanti kebutuhannya berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian ini, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi dia mempunyai kebutuhan berkuasa. Dia ingin mempunyai pengaruh di depan orang lain. Selanjutnya kebutuhan berikutnya yaitu kesenangan. Di sini hubungannya dengan senang, bermain, dan tertawa. Anak-anak
dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka senang bermain, mengoleksi barang, bergurau, suka melucu, menggemaskan, dan bahkan jika anak melakukan hal buruk sekalipun, anak-anak itu tetap terlihat lucu nih, anak-anak, karena mereka senang. Yang terakhir ini kebutuhan akan kebebasan. Jadi butuh kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak dan suka mencoba-coba, senang mencoba hal baru dan menarik. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu seperti apa? Nah, dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita untuk menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa dari orang-orang atau hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita yang bisa membuat kita bahagia, terpenuhi semua kebutuhan dasar. Tidak hanya orang dewasa saja, anak-anak juga mempunyai dunia berkualitas. Ya. Nah, dunia berkualitas anak itu harus dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Kita harus memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki untuk memberdayakan dan memerdekakan murid, supaya anak-anak mempunyai dunia yang berkualitas, yang berpihak pada murid, melakukan hal-hal yang baik. Ini dunia berkualitas seperti ini. Ini adalah lingkaran dunia berkualitas. Yang pertama, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ini masuk dalam lingkungan dunia berkualitas. Jadi kita dalam pikiran kita itu ada tempat khusus, ada seseorang yang dianggap paling penting dalam hidup kita. Kemudian nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Ini bervariasi. Mungkin ada orang yang sangat mandiri, seakan dia tidak membutuhkan orang lain karena semua bisa dilakukan sendiri. Itu nilai kebajikan yang dimiliki. Mungkin ada orang yang sangat percaya diri, apa-apa minta selalu di depan karena sangat percaya diri. Saya saja yang jadi ketuanya. Sama anak-anak juga seperti itu. Karena sangat percaya diri, dia ingin jadi pemimpin. Saya bu. Kemudian mengajukan diri, saya jadi ketua kelompok bu. Nah, itu nilai kebajikan yang dimiliki anak dalam lingkaran dunia berkualitas. Sekarang kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda inginkan ada pada diri Anda? Mungkin Anda, Bapak Ibu semuanya atau anak-anak punya keinginan. Kita ambil contoh anak saja, dia pemalu. Ya, dia melihat temannya yang sangat percaya diri itu, dia ingin seperti itu. Jadi dia ingin punya sifat percaya diri seperti temannya. Saya ingin seperti itu. Anak yang pemalu kadang mempunyai sifat seperti itu. Kemudian dalam dunia berkualitas ini ada pencapaian yang sangat membanggakan. Si anak ketika memperoleh juara dalam perlombaan, dia pasti akan sangat bangga. Nah, ini masuk dalam kategori positif dalam pikirannya, itu ada dalam dunia berkualitasnya dia. Ya. Kemudian dalam dunia berkualitas ini ada pencapaian yang sangat membanggakan. Si anak ketika memperoleh juara dalam perlombaan, dia pasti akan sangat bangga. Nah, ini masuk dalam kategori positif dalam pikirannya, itu ada dalam dunia berkualitasnya dia. Ya. Ini selanjutnya adalah pekerjaan ideal. Anak itu punya cita-cita. Besok saya ingin jadi apa? Kok saya pintar menggambar? Oh, besok saya ingin jadi pelukis saja. Nah, seperti itu. Kemudian nih, ceritakan bagian perjalanan Anda di mana merasa itulah titik puncak hidup Anda.
perjalanan hidup yang bisa diceritakan sampai detik ini, yang mungkin itu merupakan titik puncak. Misalnya saya ambil saya sendiri saja ya. Saya di sini memperoleh juara sebagai guru prestasi. Nah, ini adalah titik puncak saya. Ini bagian terbaik hidup saya sampai hari ini. Kemudian yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Itu juga masuk dalam lingkaran dunia berkualitas. Nih, lanjut sekarang 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sebagai penghukum, itu biasanya guru itu menggunakan hukuman fisik atau verbal, nada suaranya tinggi. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, itu model guru penghukum, ya. Nah, hasilnya nanti murid mudah marah dan mendendam. Setelah diperlakukan seperti itu, si murid mempunyai perasaan dendam pada gurunya, tapi tidak dilampiaskan ke gurunya. Jadi nanti pelampiasannya ke teman atau mungkin ke barang-barang yang ada di sekitarnya. Jadi setelah dimarahi, anak itu mungkin kembali ke kelas sambil gebrak-gebrak, mukul meja kursi, dibalik-balik begitu. Itu tipe anak pendendam karena akibat dari model guru penghukum. Kemudian ada model guru membuat rasa bersalah. Di sini nada suaranya memelas gurunya. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali harus memberitahu kamu ya? Nah, dengan cara seperti itu, anak akan merasa bersalah. Aduh, kok saya sudah mengecewakan bapak ibu guru saya. Dan anak akan merasa tertekan. Ini malah lebih bahaya. Karena apa? Tertekan. Dia tidak melampiaskan. Ada dalam dirinya dan dibawa sampai dewasa, merasa bersalah. Saya tidak bisa menyenangkan hati guru saya, seperti itu. Kemudian ini, guru bisa sebagai teman. Ini nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bantu bereskan. Nah, ini akan berdampak murid merasa senang dan akrab dengan guru. Ini dampak positif, tapi ternyata dengan guru bertindak sebagai teman akan membawa dampak negatif. Dampaknya apa? Murid menjadi tergantung pada guru tersebut karena dia merasa ini teman saya. Jadi ketergantungan dengan gurunya. Yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Di sini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya juga formal, pasti hubungannya dengan peraturan. Ini contohnya. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Guru sebagai pemantau itu nanti yang diungkit peraturan. Peraturannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini, begitu. Terus dampak atau hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu. Misalnya, ini tadi ya, contohnya sudah tetap di dalam kelas karena harus mengerjakan tugas. Guru sebagai pemantau, jadi dipantau di dalam kelas siapa yang tidak mengerjakan tugas, seperti itu. Dan yang terakhir, ini guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi dan permasalahannya. Murid diajak menganalisis kebutuhan dengan bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat. Contoh, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Terus apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Dan dampak dari guru sebagai manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Guru membimbing anak. Anak itu telah berbuat salah apa? Guru tidak
memberikan penyelesaian tidak, tapi membimbing. Jadi nanti secara tidak langsung anak akan mengerti dan menyadari, oh saya sudah salah seperti ini Bu. Kemudian tindakanmu untuk memperbaiki apa? Anak juga akan langsung bisa memberi solusi sendiri. Saya akan seperti ini Bu. Nah, ini adalah posisi manajer yang sangat diperlukan dan sangat penting yang harus kita lakukan, yang kita pilih seharusnya yang ini, yang manajer ini. Oke, ini yang terakhir, ini nanti segitiga restitusi. Segitiga restitusi nanti ada 3 langkahnya: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas bisa dengan ucapan seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi biar stabil, kondisinya biar stabil. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap manusia baik buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ini contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang terakhir yaitu untuk segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Ini adalah kelanjutan dari yang pertama tadi, validasi, kemudian menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Contohnya seperti ini: apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, seperti itu. Nah, ini juga sudah ada contoh penerapan segitiga restitusi bersama anak yang telah melakukan suatu kesalahan. Saya bimbing, kemudian anak tersebut akhirnya menyadari kesalahan itu dan bisa mencari solusinya sendiri tanpa saya harus memberikan solusi. Iya, telah selesai. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin ini tadi yang bisa kami sampaikan sedikit tentang budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Ini merupakan tugas aksi nyata saya untuk melengkapi serangkaian penilaian pada program Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nganjuk. Saya akhiri sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.